teman-teman, kita ketemu lagi ya. Oke, pada video kita kali ini kita akan mengerucut nih ke dalam sedikit nih tentang Adobe Photoshop ya. Kita akan mempelajari atau mengenal fitur dan tools apa aja yang ada pada software Adobe Photoshop ya. Oke teman-teman. Nah, ini adalah pada gambar slide ini adalah tampilan apabila teman-teman sudah membuka software Adobe Photoshop. Tampilannya akan seperti ini nih teman-teman ya. Jadi sebelah kiri ini ada toolbox. Untuk yang paling atasnya nih, di atas sekali yang ada file, edit, image layer, type, select, filter, 3D view, window, dan help itu adalah sebuah menu barnya ya teman-teman ya. Nanti kita pelajari pada kelas tutorial kita ya. Di bawahnya ada dokumen bar. Kalau misalnya teman-teman membuka gambar tuh nanti ada kelihatan. Terus di tengahnya ada kanvas atau artboard atau kertas putih kita nih untuk bekerja nih teman-teman. Dan di sebelah kanannya adalah panel box-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Untuk toolbox-nya adalah saya terangin ya sedikit ya mengenai tools-toolsnya. Toolbox adalah berbagai alat dan opsi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada menu bar terletak di bagian atas layar dan berisi berbagai menu yang berikan akses ke berbagai fungsi dan opsi dalam perangkat lunak. Selanjutnya panel berfungsi sebagai bagian antarmuka pengguna yang terletak di sekitar area kerja kerja utama perangkat lunak. Panel ini menyediakan kontrol dan akses cepat ke berbagai fungsi, opsi, dan informasi terkait dengan pengeditan dan desain gambar. Lalu ada properties. Properties berfungsi menampilkan opsi dan pengaturan spesifik tergantung pada objek atau alat yang sedang digunakan ya teman-teman. Lalu kanvas atau kertas putih kita adalah area di mana gambar atau proyek visual dibuat dan ditampilkan. Kemudian ada dokumen bar. Dokumen bar berfungsi menampilkan dokumen-dokumen yang sedang aktif dalam sebuah proses editing kita nih nanti. Oke, lanjut. Nah, ini ada tools-toolsnya nih, 15 toolsnya itu apa aja ya teman-teman ya. Mari lanjut teman-teman. Oke, move tool itu yang pertama. Move tool berfungsi memindahkan objek berupa gambar atau teks nih. Jadi para penggunanya tinggal mengarahkan aja nih kursornya, tinggal digeser-geser area objeknya mau kemana, itu kita nanti pakai move tool ya teman-teman ya. Lalu ada marquee tool. Marquee tool itu pada dasarnya memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas kita nih nanti nih. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan bagian yang telah diseleksi tersebut. Mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, juga menambah efek lainnya ya teman-teman ya. Selain itu, marquee tool juga dibagi menjadi 4. Rectangular marquee tools, elliptical marquee tools, single row marquee tools, dan single column marquee tools untuk membuat seleksi berbentuk visual dengan ukuran yang lebih kecil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada lasso tool. Lasso tool memiliki fungsi yang hampir sama dengan marquee tool, namun kamu bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu tidak perlu menggerakkan mouse kamu. Jadi fungsinya tuh lasso tool itu untuk menyeleksi nih. Teman-teman bisa motong kapan aja dengan penggunaan lasso tool. Ada juga polygon tool yang berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Magnetic lasso tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan suatu bentuk objek. Kemudian yang keempat ada Quick Selection Tool atau Magic Wand Tools. Selanjutnya yaitu tools yang sangat berguna untuk kemungkinan akan terjadi kamu gunakan dalam membuat desain grafis. Quick Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek, seperti Magic Wand Tool yang berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek kita. Nanti kita praktekkan ya teman-teman ya. Lanjut, yang kelima ada crop tool atau slice tool. Bagi kamu yang suka mengolah foto, pasti sudah tidak asing dengan tools ini. Crop tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk perspektif tool, crop tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kamu bisa menyelesaikan ukuran potong dengan objeknya. Jadi crop itu untuk memotongnya. Nanti kita praktekkan juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut.
ada eyedrop tool. Sederhananya eyedrop tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkan pada box warna, sehingga warna telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya. Jadi fungsinya eyedrop tool ini untuk mencomot warna ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat atau membuka gambar baru, teman-teman misalnya ada orang pakai baju warna biru, teman-teman mau ambil warna birunya nih, nanti kita pakai ini. Nanti kita praktekkan juga ya. Di sini ada rule tool untuk mengukur jarak dan lokasi objek pada kanvas, note tool untuk memberikan catatan pada objek yang dipilih, dan count tool untuk memberikan penomoran pada objek kita ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7 selanjutnya ada brush tool. Brush tool dapat kamu gunakan untuk menggambar atau melukis objek, yaitu brush tool. Pada dasar brush tool juga dapat kamu gunakan untuk memberi warna pada sebuah objek. Jadi ini fungsinya kayak kuas kita nih, kuas tapi dalam Adobe Photoshop ya. Di bawahnya juga ada pencil tool nih, ada color replacement sama mix brush tool. Tapi kita biasanya umumnya pakainya brush tool sama pencil tool. Nanti kita coba praktekkan juga ya teman-teman ya. Lalu yang ke-8 ada spot healing brush tool. Tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat, tetapi kegunaan tools ini juga bukan itu saja. Pada dasarnya spot healing brush tool bisa berfungsi juga untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan menyamakan warna sekitarnya. Ini biasanya kita bilangnya buat touch up nih teman-teman, buat ngilangin jerawat atau apa yang kotor-kotor di wajah, kita pakai ini ya. Nanti kita praktekkan juga ya teman-teman ya. Lanjut kita ke nomor selanjutnya, ada eraser tool. Tool selanjutnya ada eraser tool yang berfungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi menghapus background atau latar. Kemudian juga ada magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Gambar di atas merupakan contoh ya, oke. Jadi eraser tool ini untuk menghapus ya teman-teman ya, seperti gambar yang ada di sebelah kanan nih. Fungsinya dia buat ngapus. Apapun bisa dihapus dengan eraser tool ya teman-teman ya. Kita lanjut ke gradient tool. Gradient tool berfungsi untuk membuat warna gradasi atau lebih dari satu warna ke objek lain. Tool ini biasa digunakan memberikan warna layer pada layer atau background. Jadi fungsinya nih bisa buat ngewarnain background, bisa untuk mewarnai huruf kalian, macam-macam nih fungsi gradient tool. Nanti kita praktekkan juga ya. Ini bisa kita praktekkan nanti teman-teman. Lalu ada shape tool. Shape tool berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari rectangle, rounded, ellipse, polygon tool, line tool, custom shape tool, Photoshop. Itu semua disediakan sama Adobe Photoshop kita ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin kotak atau bulat, nanti kita pakai shape tool nih. Nanti kita praktekkan juga, contohnya ada yang sebelah kanan ini nih teman-teman ya. Lalu ada pen tool. Pen tool fungsinya hampir sama dengan si brush sama pensil tool tadi ya. Fungsinya untuk bikin, atau ini bisa juga untuk menyeleksi gambar nih. Kalau teman-teman mau mengcropping sesuatu, kita bisa pakai ini. Nanti kita praktekkan, tapi ini memakan waktu agak lama nih. Nanti saya praktekkan awal-awalnya aja ya, teman-teman bisa menyimaknya. Biar tidak terlalu memakan waktu kelas kita nih teman-teman. Lalu ada direct selection tool. Nah ini fungsinya juga ada poin untuk menyeleksi si pen tool yang tadi ya. Fungsinya untuk mengambil gambar yang sudah kita crop tadi. Kita praktekkan juga nanti teman-teman. Lanjut, ada type tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks atau tulisan. Fungsinya untuk membuat huruf atau judul headline nih pada kertas gambar desain teman-teman ya. Nanti kita pakai ini juga untuk membuat judul atau membuat kalimat atau keterangan atau headline gitu. Jadi itu saja tools-toolsnya pada Adobe Photoshop. Semoga teman-teman bisa memahami untuk awalnya sebelum kita masuk ke praktek kelas praktek kita nanti ya selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjut pada video selanjutnya ya teman-teman.